Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita bertemu lagi pada pembelajaran kelas 4. Kita masuk tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku pada pembelajaran keempat. Nah, kita mulai ya. Kita mulai dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini ada 2 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra seperti buku cerita, dongeng, dan sebagainya. Lalu, mengomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Kemudian, pada materi PPKN, yaitu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Kemudian, menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa tujuannya? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menyebutkan informasi penting dari teks yang dibaca. Yang kedua, kalian dapat mengemukakan pendapat pribadi tentang karakter tokoh dan pesan yang disampaikan dari teks yang dibaca. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis sikap tokoh dari bacaan yang dapat diteladani. Yang keempat, kalian dapat mengaitkan sikap tokoh yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Dan yang kelima, kalian dapat mengemukakan ide kesepakatan kelas untuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, materi pembelajaran kita hari ini ada 2 ya, menyimpulkan isi teks dan pelaksanaan sila kedua Pancasila. Baik, kita mulai dari uraian materi, menyimpulkan isi teks. Apa sih kesimpulan itu? Ya, kesimpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi, fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek. Lalu, apa kriterianya? Kriteria atau syarat dalam penulisan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Yang kedua, kesimpulan menggambarkan isi dari teks. Dan yang ketiga, kesimpulan berisi hal-hal yang ada di teks. Lalu bagaimana langkah menyimpulkan isi teks atau bacaan? Yang pertama, membaca teks. Kalian baca dulu teksnya, dipahami. Setelah itu, kalian menentukan kalimat utamanya. Lalu, kalian membuat kesimpulannya. Nah, kita ke materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan sila kedua Pancasila. Coba kita ingat dulu simbol sila kedua Pancasila apa, anak-anak? Ya, simbol sila kedua Pancasila yaitu rantai emas. Lalu bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Masih ingat kan? Masih dong. Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana dari sila kedua ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi dan harus bersikap adil dengan sesama tanpa membedakan. Harus adil ya, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, lalu bagaimana sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila? Sini ada contohnya beberapa ya. Menghormati hak orang lain, bertindak adil tanpa membedakan ras, suku, agama, dan status sosial, lalu berani mengakui kesalahan, menghargai pendapat, mengunjungi teman yang sakit, membantu korban bencana, berani membela orang yang tidak bersalah, serta memberi santunan kepada orang miskin. Ini hanya contohnya beberapa ya, masih banyak hal lain yang dapat kalian lakukan sebagai pelaksanaan sila kedua Pancasila. Baik, kita ke tugas. Kenapa tugas? Agar kalian lebih memahami materi tadi. Tugas yang pertama, silakan kalian baca teks yang berjudul Suster Ani. Teksnya seperti ini.
Setelah itu, carilah informasi penting yang ada pada teks. Kemudian, analisislah karakter tokoh yang ada pada teks. Yang selanjutnya, analisislah pesan yang ada pada teks. Tugas yang kedua, bacalah teks yang berjudul Mengenal Dr. Sutomo, seorang dokter yang baik hati. Teksnya seperti ini ya. Kemudian, analisislah sikap Dr. Sutomo yang dapat kalian teladani. Nah, berdasarkan jawaban nomor 2, analisislah sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tugas yang ketiga, diskusilah bersama teman-teman satu kelas untuk membuat kesepakatan peraturan kelas agar tercipta kelas yang nyaman dan damai sebagai bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak, untuk langkah lebih rinci tentang kegiatan 1, 2, dan 3 bisa diunduh pada LKPD yang ada pada menu tugas di Google Form. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Semangat anak-anak!